Baik, terima kasih pada Dewan Juri yang terhormat atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan kami dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Samarinda. Saya Delemo Agus sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah akan menyampaikan definisi, latar belakang, serta limitasi. Untuk mosi yang kita angkat kali ini ialah bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai atau tes akademik. Baik, Dewan Juri terhormat, izinkan saya untuk menyampaikan definisi. Definisi dari tes talenta ialah mengungkapkan bakat seseorang yang juga merupakan kemampuan intelijensi khusus. Dengan mengetahui bakat seseorang, maka proses pendidikan dapat diarahkan pada bidang-bidang yang sesuai, sehingga lebih mudah mencapai hasil. Lalu definisi dari tes akademik ialah merupakan tes psikologi yang dapat mengungkap apa yang telah dicapai seseorang secara intelektual. Karena mengungkap kualitas intelektual, maka tinggi atau rendahnya nilai tes akademik sering dihubungkan dengan tinggi atau rendahnya tingkat kecerdasan. Arti dari intelektual tersebut ialah cerdas, berakal, dan berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan. Dewan Juri yang terhormat, latar belakang yang kita angkat kali ini ialah kita tidak bisa mengharapkan tes akademik karena tes seperti itu justru membatasi calon mahasiswa yang memiliki bakat di luar akademik. Dan Juri yang terhormat, limitasi yang kami berikan ialah fakultas yang lebih menggunakan talenta daripada akademik seperti jurusan ilmu budaya atau jurusan FMIPA. Dan Juri yang terhormat, izinkan saya untuk menyampaikan argumentasi. Seperti dari definisi saya, dari tes akademik ialah merupakan tes psikologi yang dapat mengungkap apa yang telah dicapai seseorang secara intelektual. Karena mengungkap kualitas intelektual, maka tinggi atau rendahnya nilai tes akademik sering dihubungkan dengan tinggi atau rendahnya tingkat kecerdasan. Dewan Juri terhormat, kita tidak bisa mengukur tingkat kecerdasan calon mahasiswa dari nilai akademiknya. Walaupun nilai akademik itu merupakan syarat kelulusan untuk memasuki universitas tersebut. Dewan Juri terhormat, bagaimana dengan calon mahasiswa yang bakatnya tidak di dalam bidang akademik, seperti jurusan ilmu budaya yang lebih mengedepankan talentanya, bukan akademik. Dewan Juri terhormat, bagaimana bisa seseorang yang bakatnya lebih ke talenta mengikuti tes akademik yang soalnya berisi soal matematika, soal sosial, padahal di jurusan yang dia inginkan itu tidak ada kaitannya dengan matematika. Contoh saja dengan ilmu budaya. Ilmu budaya ini lebih mengedepankan tes talenta, lebih mengedepankan talenta bukan akademik, karena mereka tidak terlalu mementingkan nilai matematikanya. Berbeda dengan jurusan matematika ataupun kedokteran yang lebih mengedepankan akademik. Dewan Juri terhormat, di sini kita bisa lihat perbedaan dari tes talenta dengan tes akademik. Dewan Juri terhormat, mengapa saya setuju pada mosi kita kali ini ialah banyaknya mahasiswa yang merasa salah jurusan setelah mereka memasuki universitas tersebut. Dengan adanya tes talenta ini, calon mahasiswa yang mengikuti tes tersebut siswa lebih sadar diri akan minat, dan mereka pasti lebih percaya diri untuk mengikuti tes talenta tersebut. Dewan Juri terhormat, lalu tes talenta ini lebih diukur kecenderungan atau minat individu terhadap bidang studi atau jurusan tertentu. Dewan Juri terhormat, maka dari itu dengan adanya tes talenta bisa meminimalisir adanya situasi salah jurusan. Dewan Juri terhormat, talenta juga merupakan cerminan daripada gambaran kepribadian orang tersebut. Dewan Juri terhormat, bagaimana bisa orang yang bakatnya lebih di talenta disuruh mengikuti tes akademik yang soalnya matematika, sosial, padahal di jurusan yang dia inginkan itu tidak ada kaitannya sama sekali. Dewan Juri terhormat, maka dari itu saya setuju dengan adanya mosi kita kali ini, sesuai dengan limitasi saya yang memang fakultas yang membolehkan adanya tes talenta ini ialah fakultas yang lebih mengedepankan talenta daripada tes akademik seperti ilmu budaya dan jurusan lain yang lebih mengedepankan talentanya daripada nilai akademiknya. Dewan Juri terhormat,
nilai akademik ini hanyalah angka. Bagaimana bisa seorang calon mahasiswa itu kecerdasannya diukur dari tinggi rendahnya nilai akademik tersebut. Semua mahasiswa itu memiliki kecerdasannya masing-masing sesuai dengan bidang yang mereka minati. Jadi tidak ada mahasiswa yang dianggap bodoh karena nilai akademiknya rendah dibanding yang lain. Dan juri yang terhormat, saya tegaskan sekali lagi untuk tetap teguh dengan mosi yang kita angkat kali ini ialah penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai tes akademik. Sesuai dengan definisi dan latar belakang serta limitasi yang saya bawakan, itu sangatlah jelas mengapa tes talenta ini lebih menguntungkan dibanding tes akademik. Lagi pula, argumen serta solusi yang saya berikan sangatlah menguntungkan kedua pihak, di mana yang bakatnya di non-akademik akan lebih mudah saat mengikuti tes universitas serta jurusan yang dia inginkan. Lalu yang bakatnya di akademik juga akan lebih mudah dalam mengikuti tes akademik tersebut. Jadi di sini sangatlah kedua pihak sangatlah adil. Yang satu memang bakatnya di non akademik, yang satu pula bakatnya di akademik. Dan jadi yang terhormat, tes talenta ini memang diukur dari kecenderungan minat individu terhadap bidang studi atau jurusan tertentu. Maka dari itu, tes talenta ini sangat menguntungkan bagi calon mahasiswa yang bakatnya memang di non akademik. Dan jadi terhormat, kita tidak bisa menyamaratakan semua calon mahasiswa itu calon mahasiswa itu kecerdasannya dilihat dari nilai tes akademiknya, karena kita tidak tahu bahwasan calon mahasiswa tersebut memiliki bakat yang lebih baik dibanding nilai akademiknya tersebut. Maka dari itu tes akademik harus diadakan untuk fakultas yang lebih menggunakan talenta daripada akademik, seperti ilmu budaya serta jurusan-jurusan yang lain yang menggunakan talentanya dibanding nilai akademik, karena nilai akademik ini hanyalah angka. Dewan Juri terhormat, tidak semua calon mahasiswa itu bakatnya di akademik, jadi kita tidak bisa menyamaratakan semua calon mahasiswa. Bagaimana bisa orang yang bakatnya di seni harus diwajibkan untuk jago matematika, jago sains, dan itu sangatlah tidak adil untuk calon mahasiswa yang bakatnya memang bukan di non akademik. Sekali lagi saya tegaskan untuk tetap teguh pada mosi yang kita angkat kali ini. Sekian, terima kasih.